Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan 0,5% di level 8.406. Dan bagusnya, hari ini investor asing pun mencatatkan net buy. Untuk market regular net buy 812 miliar, juga di marketnya ada negosiasi, asing net buy 861 miliar. Sehingga untuk total all market hari ini asing net buy 1,6 triliun. Untuk kurs rupiah hari ini ternyata mengalami penguatan 0,09% di level 16.718 rupiah per 1 US dollar. Nah, ini adalah efek dari kebijakan Bank Indonesia di mana Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga atau menahan BI rate untuk menjaga stabilitas rupiah. Dan memang hal ini sangat bagus ya untuk dilakukan ketika kemarin rupiah kita sempat melemah. Lalu kita akan lihat bagaimana efeknya terhadap saham-saham big banks pada hari ini. Apakah ini berimbas atau berdampak positif untuk big banks dan apakah ada akumulasi lanjutan ya? Karena kemarin pun memang big banks-nya sudah mulai diakumulasi kembali. Untuk PBRI hari ini naik 0,6%, 0,7% guys, di level Rp4.000 per saham. Dan jika diperhatikan hari ini akumulasinya bagus, terutama dari ZP, AK dan juga TP, dan juga beberapa investor asing lainnya. Dari sisi retail, hari ini kita lihat banyak sekali yang melakukan penjualan seperti XLP, DYP, dan juga XC. Dan yang menarik adalah ketika kemarin terjadi normal correction, turun di sekitar moving average, ini kita lihat stokastiknya juga turun dari overbought ke oversold. Jadi di zona oversold memang sangat bagus untuk melakukan pembelian kembali atau re-entry, atau mungkin teman-teman yang masih melakukan averaging down. Nah, jadi kemarin, di harga 3.800-an sampai di 3.900-an ini menjadi area yang bagus ya untuk teman-teman bisa tambah muatan. Kalau misal portonya masih merah ya berarti averaging down, tapi kalau misal portonya sedang hijau ya berarti averaging up ya atau tambah muatan, seperti itu. Kita coba lihat guys untuk saham BBRI hari ini seperti apa akumulasi dari asing. Wah, ternyata hari ini lumayan bagus ya. Meskipun tidak sebesar akumulasi kemarin. Kemarin itu net buy di 256 miliar, hari ini net buy-nya di 162 miliar. Jadi kenaikannya juga belum terlalu tinggi dan semoga besok bisa lanjut naik. Karena kita cek ternyata hari ini big banks ini terkena sentimen atau katalis positif sehingga asingnya pun lanjut melakukan pembelian. Next kita ke BBNI. Untuk Bank BNI hari ini ternyata close di harga yang sama. Meskipun hari ini sebenarnya sempat sideways. Sempat turun ke area low di 4410, sempat naik juga ke 4470. Tapi memang masih close di 4460 ya, sama dengan harga kemarin. Untuk BBNI hari ini cukup netral, tapi jika dilihat hari ini asingnya masuk. Terutama ada AK, CC, dan juga YP dari sisi asing. Lalu XLSQ mulai membeli kembali nih di saham BBNI, beberapa retail ya, ada yang masuk dan sisanya asing. Kita cek untuk saham BBNI. Ternyata hari ini BBNI lanjut net buy meskipun tidak sebesar kemarin. Kemarin itu di 115 miliar, hari ini 67,7 miliar. Sehingga untuk yang sudah masuk di saham BBNI ataupun yang masih pegang dari harga bawah, silahkan lanjut hold. Ya, saya sempat bilang ke teman-teman, kalau misalkan tidak mau pusing gitu ya di saham big banks, teman-teman fokus aja masuk di area koreksinya. Ketika terjadi koreksi, teman-teman cicil beli. Ketika naik, ya kalau misalkan memang untuk invest jangka panjang, tinggal di hold kan. Tapi kalau misal memang mau take profit, ya silahkan juga. Karena kita melihat memang ketika banyak retail yang buy on weakness, ketika naik ya meskipun belum terlalu tinggi naiknya, asing masuk, retailnya jualan guys. Asingnya dia akumulasi kembali, tapi retailnya itu malah take profit. Dan itu terjadi berulang kali. Ya, tapi untuk teman-teman yang invest jangka panjang, pasti akan lebih santai lagi. Tinggal lanjut hold minimal sampai dividen nanti. Lalu untuk Bank Mandiri, hari ini ternyata naik lumayan bagus, 1,2% di level Rp4.850 per saham. Akumulasinya juga tinggi, terutama dari ZP, BK, ada MG juga guys. Lalu ada YU, RX, dan juga KZ. Wah, ini menarik ya untuk Bank Mandiri. Sudah lebih dulu ya mengalami kenaikan. Padahal di fase reversal awalnya, Big Banks yang naik itu diawali dengan BBCA, BBRI, lalu BBNI. Bank Mandiri ini paling lemot guys, tapi di area higher low fase 1 ternyata malah Bank Mandiri nih yang lebih dulu naik.
Jadi untuk BMRI hari ini kenaikan 1,2% dibarengi dengan adanya akumulasi yang cukup besar, lebih besar dari kemarin. Kemarin itu hanya 58 M saja, hari ini mencapai 285 miliar, guys. Jadi untuk Bank Mandiri kita lihat hari ini akumulasinya oke, sehingga untuk trend following pun sebenarnya masih bagus karena imbal hasil dividennya pasti lumayan cukup tinggi nih. Tapi memang lebih bagus lagi kalau misal teman-teman punya di average bawah. Untuk Bank Mandiri ya 4.000 lah. Di 4.000 sampai 4.200. Tapi kalau misal teman-teman baru entry kemarin ya juga sebenarnya tidak masalah ya. Karena Big Bank kan fundamentalnya kuat. Lalu ada saham BBCA yang kita lihat masih cukup sideways di sekitar MA 150. Hari ini kenaikan 0,8% setelah kemarin itu terkoreksi 2%-an. Jadi kenaikan hari ini close di 8.475 dan kita cek hari ini ada akumulasi dari asing juga. Meskipun beberapa asing lainnya ada yang melakukan penjualan. Ada RX, AK hari ini sebagai top buyer, lalu NI dan juga ZP. Jadi untuk saham BBCA hari ini net buy asing di 77,7 miliar setelah kemarin tercatat net sell 200 miliaran. Jadi untuk Big Banks kesimpulannya ada peluang untuk bisa naik lebih tinggi lagi, apalagi jika pemerintah kita berhasil meningkatkan taraf ekonomi Indonesia. Wah, itu pasti lebih sumringah lagi, guys, lebih bergairah lagi. Asing pasti akan berbondong-bondong masuk kembali ke saham-saham big caps dan juga big banks. Dan bukan hanya itu, bisa saja asing pun kembali memborong saham-saham Konglo. Nah, saya cukup yakin nih, banyak sekali teman-teman yang bukan hanya investasi di big bank saja, tapi sudah mulai mengkoleksi saham-saham konglomerasi. Alasannya simpel, karena saham konglo itu sebenarnya lebih mudah untuk menaikkan IHSG dibandingkan saham big banks. Tapi kembali lagi ke fundamental. Kalau misal teman-teman ingin invest jangka panjang, ya mau tidak mau investnya harus berdasarkan fundamental yang baik ya. Apalagi sahamnya juga rutin bagi dividen, seperti itu. Kita akan bahas juga guys, beberapa saham yang cukup menarik nih, karena mulai ada tanda-tanda reversal lagi. Ada tanda-tanda kenaikan setelah koreksinya. Kita awali dengan Cepin. Nah, Cepin ini di tanggal 17 ya, hari Senin, sempat turun 4%-an, setelah sebelumnya pun memang ada tanda reversal. Dan kemarin mulai naik lagi 1,9%, hari ini 1% lagi. Jadi kenaikan Cepin ini bertahap, sehingga teman-teman yang mau trend following bisa dipantau nih untuk saham Cepinnya. Meskipun kita lihat dari Broksum hari ini cukup netral, tapi asingnya masih masuk. Ada AKBK, BBZPYU sebagai top buyer, dan yang jual hari ini adalah retail dan domestik. Jadi untuk Cepin, hari ini asingnya masuk guys, atau akumulasi. Dan teman-teman lihat, di 2 minggu, bahkan 3 minggu terakhir, perdagangan Cepin ini didominasi oleh akumulasi asing. Jadi asingnya sedang mengumpulkan barang di harga 4.600 sampai 4.700. Kesimpulannya seperti itu. Kenapa bisa disimpulkan seperti itu? Karena teman-teman lihat akumulasinya ketika koreksi di sini asing mulai masuk, guys. Asing mulai kumpulin barang, dia belum menaikkan secara signifikan. Nanti kalau misalkan muatannya sudah dirasa penuh, baru biasanya asing akan melakukan markup harga ya, atau menaikkan harga lebih tinggi, bahkan bisa langsung melesat jika memang berdasarkan perhitungan mereka ini muatannya sudah penuh nih. Mereka biasanya langsung markup harga agar mereka bisa take profit di harga tinggi. Nah, ketika asing ngumpulin barang di harga bawah, disinilah sebenarnya kesempatan untuk buy on weakness. Kita lanjut ke saham ISAT. ISAT hari ini dan kemarin sebenarnya ini mulai diakumulasi kembali dan asing kembali akumulasi di area higher low. Jadi juga oke sebenarnya untuk trend following. ISAT naik 3,4% untuk hari ini, close di Rp2.120 per saham. Akumulasi dari ZPYU, AKHP dan juga DR. Lalu ada XA juga. AZAU juga masuk hari ini meskipun tidak terlalu besar. Jadi top buy-nya hari ini adalah ZP dan YU. Retailnya di mana? Retailnya lagi-lagi jualan. Dan itu bagus guys, kalau misal retail jualan itu bagus. Kalau misalkan retail mulai banyak masuk, ya teman-teman harus segera take profit gitu ya. Jadi harus berkebalikan lah, kalau bisa ya, kalau bisa berkebalikan dengan dengan retail yang lain. Tapi teman-teman juga harus pintar-pintar nih mencari saham mana yang sedang diakumulasi oleh big player.
Jadi untuk ISAT hari ini akumulasinya juga bertambah ya, meskipun belum terlalu tinggi. Kemarin 5,5 M, hari ini 8,1 M. Tapi lumayanlah ada peningkatan nih untuk saham ISAT sehingga teman-teman yang mungkin sudah pegang di harga bawah di 1.700 sampai di 1.800 bisa lanjut hold. Tapi kalau misal teman-teman baru entry kemarin, ini masih bisa guys untuk tambah muatan dan semoga lanjut naik lagi ke resistance selanjutnya. Next kita bahas SMGR. Wah, SMGR ini juga sempat reversal ya, sempat naik, guys. Untuk swing kayaknya bagus nih ya. Kita lihat untuk swing ya minimal teman-teman dapat 21%. Sorry, maksimal ya untuk resisten sebelumnya di 21%. Jadi ya minimal-minimal teman-teman dapat 10%, 15% itu sudah sangat bagus. Jadi koreksi yang terjadi kemarin ternyata mulai dinaikkan atau dibalikan lagi nih oleh investor ya, oleh asing maksud saya. Dan kenaikan hari ini 6,6%, ternyata ada akumulasi yang besar dari asing, terutama dari KZ, YU, CBK, dan DR. Jadi kita cek untuk SMGR. Hari ini SMGR itu ada akumulasi asing di 4,1 miliar setelah 2 minggu yang lalu sempat terkena net sell. Jadi untuk saham SMGR ini layak untuk dipantau juga guys, untuk swing ataupun untuk trend following. Kita lanjut ke HRTA. Nah, untuk HRTA dengan fundamental yang kuat. Kita lihat hari ini untuk kenaikannya di 5,7%, close di Rp1.370 per saham, dan yang terpenting asingnya masih melakukan pembelian. Ada AK, SQTP, dan juga ZP. Kita cek untuk HRTA. Hari ini HRTA ada net buy dari asing sebesar 6,1 miliar, ada peningkatan dibandingkan 2 hari sebelumnya. Hari Senin akumulasi atau net buy di 1,5 M, kemarin akumulasi 2,8 M, hari ini di 6,1 miliar. Jadi untuk HRTA juga menarik untuk dipantau. Tapi untuk di HRTA ini sudah cukup high risk, jadi ya untuk trend following lah. Strateginya menggunakan strategi trend following. Kita lanjut ke saham Kalbe Farma, guys. Untuk KLBF hari ini ada kenaikan 4,2% di level Rp1.230 per saham. Dan kalau misalnya diperhatikan sempat mengalami kenaikan yang cukup menarik. Jadi kalau misalkan akumulasinya bagus ya ada peluang untuk naik lagi. Nah, ini sudah naik kemarin 26%, tapi kita lihat sempat nge-swing ya, beberapa kali nge-swing dan sempat terkoreksi juga, guys, di 4 hari perdagangan terakhir. Jadi bertahan ya, masih, mampu bertahan di sekitar MA50. Kenaikan kemarin itu 26%, jadi minimal-minimal teman-teman dapat 10-15% itu sudah sangat bagus. Apalagi ini kan sahamnya saham, fundamental. Jadi untuk Kalbe Farma, hari ini meskipun ada normal distribusi, tapi ada asing yang masuk. Ada YU, AK, dan juga ZP. Kita cek untuk KLBF. Jadi Kalbe Farma kemarin itu sempat net sell di 14 miliar, hari ini akumulasi kembali 11,8 M. Nah, jadi yang mau trend following di Kalbe Farma mungkin harus agak bersabar nih, karena bisa saja nanti asingnya akan mencoba untuk apa ya, bisa dibilang menggocek lah ya. Tapi kalau misalnya besok lanjut akumulasi asing, maka eee, harga yang bagus untuk beli di harga sekarang di 1.230 sampai di 1.270. Ini adalah harga yang bagus, guys. So, kita lihat memang juga berada di zona oversold, jadi bisa dipantau lah untuk besok. So, untuk saham-saham yang sudah kita bahas tadi sudah ada 9 saham ya. Untuk big banks-nya untuk hari ini juga bagus. BBRI, BBNI, Bank Mandiri, dan BBCA hari ini lanjut diakumulasi. Lalu untuk saham lainnya, Cepin yang sedang dikumpulkan oleh asing kembali, ISAT, SMGR, HRTA, Kalbe Farma juga menarik. Dan kita coba rekap untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing. Urutan pertama ada Bank Mandiri, lalu ada BBRI, Telkom, BBCA, dan BBNI. Lalu ada Brand, Koin, MDKA, PTRO, Bumi, BRMS, Pegas, Cuan, DSSA, Dewa, Cepin, JPFA, Ratu, dan Tins. Satu tambahan untuk saham yang besok masih bisa dipantau adalah MDKA nih, karena MDKA hari ini naik 3,2% setelah kemarin itu sempat koreksi. Jadi semoga reversal ya untuk MDKA-nya. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.